Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Alfat Salim Hamid. NIM saya 19010100033. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu ingin mempresentasikan proyek akhir mata kuliah MPPL atau Manajemen Perangkat Lunak, yang dimana membuat dokumen perencanaan proyek. Adapun dokumen perencanaan proyek ini terdiri dari dua dokumen. Yang pertama itu dokumen estimasi proyek, terus yang kedua itu dokumen perencanaan proyek. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai dengan dokumen estimasi proyek. Kenapa kita perlu estimasi proyek? Menurut saya, kenapa kita perlu dokumen estimasi proyek sebelum memulai perencanaan proyek, yaitu agar dapat mengestimasi besar atau tidaknya proyek ini, menganalisa kebutuhan sebelum melaksanakan proyek ini. Terus dengan adanya dokumen estimasi proyek ini yang terdiri dari dua, ada estimasi size proyek, terus yang kedua itu estimasi effort proyek. Di estimasi size proyek ini tujuannya itu agar kita dapat mengetahui seberapa besar yang proyek kita bangun, apakah skalanya kecil, sedang maupun besar. Terus yang effort proyek ini atau usaha yang akan kita kerahkan gitu, yang itu nanti berisinya tuh kita dapat mengetahui berapa jumlah personil yang untuk menyelesaikan proyek yang akan kita buat, terus berapa lama kira-kira waktu pengerjaannya. Baik, kita langsung saja. Sebelum menghitung size proyek maupun effort proyek, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan sponsor dan data sponsorship kita, yaitu Lombok Kotasi Holiday, yaitu penyedia jasa transportasi darat maupun laut, serta penjualan tiket pesawat terbang sejak tahun 1993 bagi wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Yang berikut adalah dokumentasi dari IGD Yuda Pratama yang telah mencarikan kita sponsorship. Dan ini merupakan stempelnya. Selanjutnya, estimasi size proyek. Yang pertama tuh kita tuh perlu membuat arsitektur sistemnya atau mengetahui arsitektur dari sistem yang akan kita bangun. Di sini saya sebagai sistem analis telah membuat DFG-nya, yang dimana sistem ini tourism management system. Ini yang dimana kita fokusnya itu kayak di sistem penjualan paket turnya. Ada pelanggan, ada admin, sama manajer sebagai pelaku utama gitu. Pelanggan ini belum tentu jadi user kayak gitu. Bisa aja dia pelanggan ini cuma melihat saja tapi tidak daftar kayak gitu. Dia bakal tetap bisa melihat halaman utama dari sistem yang kita bangun ini. Jadi bagi pelanggan yang daftar, nanti login, nanti setelah daftar akan disuruh login. Setelah itu baru dapat memilih paket liburan atau dapat booking paket liburan tersebut. Di mana nanti data-data paket liburan itu sebelumnya telah dimasukkan oleh adminnya. Di sini admin yang melakukan hak untuk menambahkan, menghapus, mengupdate paket liburan. Setelah itu nanti pelanggan akan disuruh untuk mengisi form checkout dan melakukan transaksi, dan admin nanti mengkonfirmasi pembayaran tersebut. Lalu setelah itu nanti agar dapat manajer mendapatkan laporan mengenai transaksi maupun data penggunanya. Di DFD level 1 ini terdiri dari halaman utama, halaman user, sama halaman admin. Seperti penjelasan saya sebelumnya, pengguna di sini bisa mengakses halaman utama, akan tetapi hanya pelanggan atau hanya yang daftar bisa untuk melakukan booking paket liburan. Selain itu, semua pelanggan atau pengunjung bisa menuliskan
pengalamannya yang telah menggunakan jasa kami. Nanti sistem akan menyimpannya di database tabel sendiri itu, dia beda databasenya. Terus setelah pelanggan melakukan pemilihan paket liburannya, nanti diarahkan ke halaman user untuk melakukan form checkout sama pembayaran. Dan sistem juga menampilkan profil atau profil dari user atau pelanggan itu sendiri yang didapatkan dari datanya di tabel user. Nanti setelah itu hanya admin yang bisa memvalidasi transaksi tersebut. Nah, di sini kan admin konfirmasi pembayaran, data tersebut checkout sama pembayaran dikirim ke tabel transaksi, nanti hanya admin yang memvalidasinya. Terus di sini juga admin yang melakukan hak akses untuk membuat, membaca, mengupdate, mendelete paket. Nah, dimana nanti paket-paket ini dapat terbaca di halaman utama. Dan nanti admin juga yang akan memberikan laporan transaksi dan laporan pelanggan ke manajer. Baik, selanjutnya ini merupakan implementasi UI-nya dari DFG yang telah kita buat tadi itu. Di sini ada halaman utama, klien, terus tampilan produk, tampilan about, tampilan pengalaman dari klien, terus login, daftar, transaksinya. Ini di form profil dari klien, terus atau pelanggannya, terus checkoutnya, nanti bukti pembayarannya. Di sini halaman admin, di sini halaman untuk create, update dan delete produk. Di sini dikasih form dan tambah datanya, di sini edit datanya, validasi pembayaran, laporan transaksi selesai. Nah, di sini di form laporan transaksi selesai ini ada tombol cetak PDF-nya di sini yang kita dapat print, dan itu kita serahkan ke manajer dari Lombok Kotasi itu sendiri. Di pelanggan juga sama, cetak data pengguna. Baik, selanjutnya kompleksivitas fungsional atau EI. Nah, baik, saya akan tunjukkan saja biar tidak bingung. Nah, di sini kita pindah ke transaksi. Nah, transaksi selesai. Kita lihat ada beberapa transaksi di sini. Kita cetak. Tunggu berapa saat. Nah, ini ya. Data cetak transaksi penjualan barang atau produk gitu. Nah, di sini kita langsung dapat otomatis dia tuh mengekspor itu ke PDF, kita download. Begitu juga sebaliknya di pengguna, di form pengguna. Nah, di sini kita cetak pengguna, dia akan otomatis juga sama. Nah, sudah masuk seperti itu demonya. Terus selanjutnya itu kita menghitung dari kompleksitas fungsionalnya. Ada EI, EO, EKI, ILF, EIF. Yang external inputnya ini bisa dilihat di tabel berikut. Ada WebAS, login, daftar, checkout, pembayaran, tambah paket, dan ubah paket liburan. Terus di external outputnya ada rekap data paket, sama data transaksi. Terus di EKI-nya pencarian paket liburan. Terus di internal logic filesnya ada DB WebAS, DB user, DB paket, sama DB transaksi. Terus di external interface filenya nggak ada.
Terus yang kita di poin 1.3 menghitung UFP-nya yang dari data yang sebelumnya kita peroleh dari data yang di atas atau menghitung kompleksitas dari fungsionalnya. Data didapatkan jumlah dari UTP-nya yaitu 65. Selanjutnya kita menghitung total degree influence-nya atau TDI-nya, mendapatkan poin 48. Nah, selanjutnya itu di poin 1.5 kita menghitung value adjustment factor, yang dimana 0,65 ini merupakan nilai mutlak atau nilai dari rumusnya. Terus kita masukkan TDI, total degree influence tadi 48, kita kali 0,01, ini juga merupakan nilai mutlak dari rumusnya, mendapatkan hasil VAF yaitu 1,13. Selanjutnya kita menghitung AFP-nya atau adjustment function point, ya dimana AFP ini rumusnya itu sama dengan dikali UFP dikali VAF tadi, yang mana UFP-nya itu 65 terus dikali sama VAF-nya tadi mendapatkan 84,5 FP atau function point. Terus yang ke-7 menghitung productivity faktornya, konversi AFP ke KLOC, dimana bahasa yang kita gunakan untuk membangun website itu MySQL untuk database-nya, terus bahasanya bahasa PHP, dimana poinnya di sini dapat dicari menggunakan mencari application point dari bahasa pemrograman itu sendiri, nanti mendapatkan nilai seperti yang ada pada dokumen ini. Dan ini untuk menghitung dari AFP ke kilo LOC-nya, dan ini untuk menghitung LOC-nya sendiri, dan dapat tabel atau kesimpulan yaitu bahasa pemrogramannya PHP sama MySQL. QSM index dari affluence-nya 97, 21, AFP-nya 84,5, kilo LOC-nya totalnya 9,971, terus LOC-nya yaitu 9.971. Selanjutnya kita menghitung estimasi effort proyek, di mana pertama itu kita menganalisis koefisien dari IAF-nya, dan total dari IAF yang kita dapatkan itu 1,293. Terus kita menganalisis jenis proyek yang akan kita buat ini. Nah, karena proyek ini kan proyek skala kecil, terus dia itu sistem manajemen gitu kan, jadinya kita dapat simpulkan bahwa proyek yang kita kerjakan itu termasuk jenis dari organic project, yang dimana saya jelaskan tadi itu skalanya kecil, terus pemrosesan datanya juga create, update, delete gitu sesuai dengan proyek ini. Terus selanjutnya kita menghitung estimasi effort, time, people pada kategori organic project. Pertama, estimasi effort atau usaha sama dengan kita menghitung hasilnya itu 46,283 PM. Dan selanjutnya kita estimasi time sama people. Nah, ini yang paling penting dari tujuan kita melakukan dokumen estimasi proyek ini, dapat mengestimasi time sama people yang kita butuhkan untuk membangun proyek ini sampai selesai gitu. Dan estimasi time yang didapatkan dari kita hitung tadi itu membuat proyek ini yaitu 11 bulan, terus yang estimasi people-nya 4 orang untuk mengerjakan proyek tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dokumen perencanaan proyek. Deskripsi proyek. Proyek ini yang seperti saya sebutkan sebelumnya, aplikasi manajemen tour travel berbasis web, terus sponsor kita Lombok Kota Holiday.
di mana manajemen pendanaan pesanan dengan mudah, cepat, serta dengan adanya aplikasi berbasis web ini memudahkan pihak sponsorship lebih menjangkau customer baru karena website yang berbasis online. Terus kan kalau di online kan jadinya saat promosi itu biar tinggal dibuka sama klien-kliennya gitu, pada pengguna-pengguna baru gitu kan. Kalau website tuh lebih dapat menjangkau banyak orang gitu, karena kan dia online, terus semuanya serba online. Terus tujuannya memudahkan pendataan administrasi baik pelayanan maupun laporan, terus memudahkan pihak sponsorship untuk menjangkau customer baru, merealisasikan pihak sponsor untuk biasanya didigitalisasikan menjadi bisa diakses seluruh orang dan online. Role lingkupnya, target penggunanya tentu saja tourism, baik itu mancanegara maupun lokal. Terus fitur-fiturnya seperti yang tadi itu memudahkan administrasi, terus memudahkan growth layanan. Kan kalau dia tinggal membuat layanan baru gitu kan, tinggal dimasukkan saja. Memudahkan manajemen booking. Terus fitur yang dibuat yaitu memudahkan proses administrasinya, terus growth layanan baru maupun layanan lama yang ingin direvisi, terus memudahkan manajemen booking, pemesanan online. Tentu saja itu memperolehkan fitur, dimana fitur ini yaitu memudahkan administrasinya, terus memudahkan growth layanannya maupun merevisi layanan yang lama juga bisa. Terus memudahkan manajemen booking, dimana pemesanannya tinggal online saja. Terus batasan proyek ini karena bersifat pengembangan, jadi batasan proyek ini segala sesuatu yang di luar dari keinginan pihak sponsorship yang telah kita hitung melalui estimasi proyek tadi itu. Karena jika berubah keinginannya sponsorship, maka akan berubah juga pengembangan dari proyek yang kita bangun ini. Terus sasarannya, adapun produk nantinya kami usahakan berbasis website, terus dimana websitenya mudah digunakan juga, tidak perlu download, hanya membuka web browser dan harus memiliki koneksi internet karena bersifat online. Dan yang paling penting, produk atau website ini juga memiliki dokumen persetujuan kerjasama dari pihak sponsor. Daftar definisi, CRUD itu create, read, update, delete, terus web itu website. UI, user interface, SDLC itu sistem development life cycle. Struktur organisasi dalam proyek ini yaitu manajer proyek paling tinggi, terus yang kedua sistem analis, selanjutnya programmer dan desain UI. Peran dan tanggung jawab dalam proyek ini. Di sini sistem analis saya sendiri menentukan role lingkup sistem, menentukan fakta, menganalisis fakta, mengkomunikasikan temuan melalui laporan analisis sistem, dan selanjutnya estimasi proyek. Nah, berdasarkan estimasi proyek yang telah kita hitung tadi itu, kita dapatkan durasinya 1 bulan. Akan tetapi kami di sini memutuskan untuk mengerjakannya dalam waktu 1 bulan karena proyek seperti ini setelah kita sama-sama temui, dalam beberapa lagi temui, jadinya kita bisa melakukan menggunakan pengalaman yang sebelumnya untuk mempercepat proses proyek ini gitu. Karena pihak dari sponsor juga ingin lebih cepat penyelesaiannya. Jadi waktu dari pelaksanaan dari estimasi proyek ini yang awalnya 11 bulan, menurut hitungan estimasi proyek kita potong menjadi 1 bulan gitu artinya. Terus rencana estimasi pekerjanya kita menggunakan yang di estimasi proyek ada 4 orang. Terus selanjutnya rencana jadwal proyek, BBS-nya inisiasi proyek, proyek,
mengembangkan proyek chapter, perencanaan proyeknya, menyusun proyekku, membuat WBS, menentukan tugas setiap anggota, pelaksanaan proyeknya, membuat yang DFT-nya tadi, implementasi UI, terus coding website sama hosting domain website sama pengawasan dan penilaian proyek ini manajer proyek dan pihak sponsor. Selanjutnya penutupan proyek yang berisi laporan bahwa proyek ini telah selesai sama RAB-nya nanti. Terus yang kedua itu pengembangan jadwal. Ini jadwalnya mulai dari 21 Juni 2022 sampai finishnya seharusnya ini 29 Juli 2022. Ini sepertinya ada kesalahan dalam penginputan. Terus timeline jadwalnya seperti ini. Dan selanjutnya RAB proyeknya. Pertama itu menentukan RAB yang bersifatnya itu selanjutnya itu RAB proyek yang dimana menentukan kisaran gaji honorer peran, dimana RAB yang gaji ini termasuk anggaran pokoknya yang akan tetap kita gunakan gitu dalam proyek ini, yaitu gaji dari manajer proyek, sesama analis programmer sama desain UI-nya. Sumber referensinya di ID inet.com. Mohon maaf ya jika nanti ada perubahan kisaran gaji, itu apa ya namanya, kan namanya juga website, jadinya dia bakal tetap update kayak gitu. Yang saya temukan itu kisaran gajinya saat yang saya temukan itu seperti dalam tabel. Terus RAB-nya seperti ini hasil proyeknya sesuai dengan WBS yang kita buat itu. Terus kita dapatkan hasilnya RAB total dari pelaksanaan proyek ini yaitu 16.472, terus 472.433,52 rupiah. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan, tentu saja banyak kesalahan dalam presentasi saya. Dan untuk mengakses dari website yang telah saya buat itu di kotasyuride.apc.com. Ya, itu saja yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.